Baik, terima kasih. Yang pertama akan saya bahas setelah itu adalah toll road safety, di mana toll road safety ini terdapat kebijakan keselamatan dalam jalan tol, di mana dasar hukum sendiri dan regulasi ini berawal dari resolusi PBB tahun 2001 sampai dengan 2020. Kemudian regulasi nasional ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, PP Nomor 37 Tahun 2017 dan Nomor 23 Tahun 2024, serta terdapat juga Permen PUPR serta Pedoman Bina Marga dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2013, di mana tujuannya sendiri mengurangi kecelakaan lalu lintas, kemudian juga melindungi pengguna jalan dan membangun sistem transportasi yang berkeselamatan. Di mana prinsipnya yaitu dengan safe system, di mana tanggung jawab bersama dan penerapan standar teknis. Kemudian dalam toll road safety ini juga akan tumbuh karakteristik budaya keselamatan menurut Hudson nomor tahun 2001, di mana yang pertama yaitu inform atau terinformasi, yang kedua adalah reporting, pelaporan, kemudian yang ketiga just atau adil, yang keempat fleksibel atau adaptif, yang kelima adalah pembelajaran atau learning. Di mana dalam toll road safety ini juga terdapat audit keselamatan kerja, di mana untuk prosedur AKJ sendiri yang pertama adalah penyiapan data, kemudian rapat teknis, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dokumen, kemudian dilakukan tinjauan lapangan. Setelah dari tinjauan lapangan akan dilakukan evaluasi dan pelaporan. Setelah evaluasi dan pelaporan telah dilakukan, akan dilakukan rapat teknis akhir, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut rekomendasi penanganan AKJ atau audit keselamatan jalan. Selanjutnya dalam toll road safety adalah adanya tindakan korektif, di mana tindakan korektif ini adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan, di mana input dari pelaksanaan tindakan korektif ini meliputi adanya black spot, kemudian hasil AKJ, kemudian hasil IKJ, dan hasil UFLJ. Kemudian untuk tahapan penanganan ini ada 6, di mana yang pertama adalah screening, kemudian yang kedua diagnosis, kemudian yang ketiga countermeasure, kemudian appraisal, kemudian dilakukan prioritas, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian selanjutnya strategi peningkatan keselamatan jalan tol, di mana yang pertama adalah proactive action, di mana mencegah kecelakaan dengan desain sistem yang aman. Ini termasuk dalam clear zone, kemudian perambuan yang baik, serta manajemen hazard pada sisi jalan. Kemudian dilanjutkan adanya manajemen hazard pada sisi jalan, ini tadi yang telah saya sebutkan, di mana yaitu menghilangkan atau memindahkan objek berbahaya dari sisi jalan tol, di mana termasuk tiang, pohon, median-median yang keras, kemudian median atau kemiringan yang curam pada sisi luar. Kemudian keselamatan lokasi pekerjaan, di mana perlunya adanya rambu, kemudian zona transisi, jarak pandang henti, dan tata kelola lalu lintas sementara. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan sistem berkeselamatan mengakui keterbatasan manusia, di mana adanya human error atau kerentanan, di mana yang selanjutnya adalah transportasi harus memaafkan kesalahan pengguna jalan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab bersama antara pengguna, operator, dan regulator. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan manajemen risiko. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah risk management atau manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, apa sih bedanya problem dan risiko? Untuk problem sendiri adalah kejadian yang telah terjadi atau dampak dari keputusan atau aktivitas masa lalu. Sedangkan risiko adalah potensi masalah di masa depan atau dampak dari keputusan atau aktivitas masa kini. Kemudian dampak juga terbagi menjadi dua, ada dampak upside dan ada dampak downside. Dampak upside yaitu dampak yang dari tercapainya opportunity atau dampak positif, sedangkan dampak downside adalah dampak yang mengakibatkan penurunan pencapaian objektif atau dampak negatif. Kemudian, salah satu tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Bagaimana cara manajemen risiko untuk melindungi dan menciptakan nilai perusahaan? Yaitu yang pertama dengan pembuatan risk register, yang kedua dengan pembuatan early warning system, dan yang ketiga pembuatan SOP atau prosedur.
Selanjutnya, risk identification teknik, yaitu metode yang digunakan untuk mengenali dan mencatat risiko yang mungkin muncul dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini merupakan tahap awal dari manajemen risiko. Menurut standar ISO 31000 tahun 2018, yang pertama yaitu prinsip, di mana prinsip adalah sebagai pondasi bagaimana risk management berjalan untuk menjamin tercipta dan terlindunginya nilai. Kemudian yang kedua adalah framework. Framework ini mengatur komitmen atas peran dan pembagian fungsi risk management, dapat dilakukan dengan pendekatan PDCA. Kemudian yang ketiga adalah proses, yang menjelaskan aktivitas atau tahapan dalam melakukan risk management. Kemudian yang selanjutnya itu pengukuran risk level bisa menggunakan heat map atau peta risiko. Peta risiko ini adalah alat visual yang berbentuk matriks yang digunakan untuk memetakan risiko berdasarkan dua dimensi utama. Dimensi pertama yaitu kemungkinan terjadinya risiko, dan yang kedua adalah impact atau dampak apabila risiko terjadi. Heat map biasanya berbentuk kotak atau grid dengan warna berbeda yang menggambarkan tingkat keparahan risiko. Dari warna tersebut, hijau itu menggambarkan risiko rendah, kuning menggambarkan risiko sedang, oranye menggambarkan risiko tinggi, dan merah menggambarkan risiko sangat tinggi. Selanjutnya untuk bab manajemen risiko ini ada terkait mitigation strategis, yaitu di dalamnya ada terkait respon risiko, di mana dalam sebuah risiko itu kita bisa menerima risiko tersebut, kita juga bisa men-share risiko tersebut kepada orang lain, kita juga bisa mereduce risiko tersebut, kita juga bisa avoid atau menghindari risiko tersebut. Rencana perlakuan risiko itu adanya program mitigasi, yaitu yang dapat menjelaskan secara gambaran besar mengenai hal yang mau dilakukan. Adanya activity mitigasi, yaitu turunan dari program mitigasi yang berisi rangkaian aktivitas yang dapat memastikan program mitigasi tersebut tercapai. Lalu juga PIC mitigasi, di mana dalam hal tersebut kita menunjuk PIC yang dapat memastikan program mitigasi itu berjalan dengan sesuai rencana. Ada juga target mitigasi, yaitu rentang periode atau target waktu untuk melaksanakan program mitigasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu budget mitigasi, yaitu rencana anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan program mitigasi tersebut. Sebenarnya tidak semua risiko itu perlu dimitigasi. Respon risiko sangat bergantung terhadap akurasi penilaian risiko inherent. Beberapa hal yang perlu kita perbaiki agar respon risiko tersebut sesuai. Yang pertama yaitu adanya risk acceptance criteria, yaitu yang kedua pengukuran impact berbasis data, yang ketiga itu terkait pastikan bahwa inherent risiko itu telah mempertimbangkan SOP atau prosedur yang dimiliki. Lalu kita masuk ke dalam implementation and mentoring, yaitu tips and trick dalam implementasi dan mentoring, yaitu yang pertama aktif dalam penyusunan RKAP. Berperan aktif dalam penyusunan RKAP untuk mengetahui konteks organisasi. Hal ini akan memperkaya informasi, dapat digunakan dalam identifikasi risiko, terutama penyebab risiko yang berkaitan dengan faktor eksternal. Lalu program kerja atau program mitigasi, yaitu program kerja yang diusulkan untuk masuk ke dalam program RKAP merupakan program mitigasi yang telah diketahui rencana biayanya, sehingga biaya mitigasi telah menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKAP. Lalu yang ketiga yaitu inkorporasi laporan risiko pada laporan rutin. Ketika program mitigasi ini merupakan program RKAP, tidak perlu membuat lagi dua report yang berbeda antara program RKAP dengan program mitigasi. Hal itu dapat berdampak pada penghematan resource untuk pembuatan laporan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait regulasi jalan tol. Di regulasi jalan tol terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan sebagai perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada PP Nomor 23 Tahun 2024 di pasal 62 terdapat beberapa parameter terkait standar pelayanan minimal atau SPM.
Di ayat 1, SPM jalan tol sebagaimana dimaksud harus meliputi kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol. Di ayat 2, setiap parameter SPM jalan tol memuat unsur implementasi pembangunan jalan berkelanjutan dan berestetika. Di ayat 3, kondisi jalan tol paling sedikit memuat kondisi kekerasan badan jalan, kondisi kekerasan bahu jalan, kondisi rounding, kondisi drainase, kondisi bagian khusus, dan yang terakhir estetika lingkungan. Pada ayat 4, prasarana keselamatan dan keamanan paling sedikit memuat petunjuk jalan, penerangan jalan, anti silau, pagar ruang milik jalan, fasilitas penanganan kecelakaan, fasilitas pengamanan dan penegakan hukum, serta yang terakhir fasilitas pelayanan pertolongan. Di ayat 5, prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol paling sedikit memuat aksesibilitas, kecepatan tempuh rata-rata, dan yang terakhir tempat istirahat dan pelayanan yang memperhatikan aspek berkelanjutan dan kesetaraan gender. Pada rancangan peraturan menteri terkait penyusunan SPM jalan tol terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu di Permen PU nomor 392/PRT/M/2005, ini di bawah BPGT. Yang kedua, Permen PU nomor 16/PRT/M/2014, ini masih di bawah BPGT. Dan yang terakhir itu draft rancangan peraturan menteri SPM tahun 2025, ini di bawah Direktur Jenderal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya akan menjelaskan terkait regulasi jalan tol, di mana isu-isu hukum dalam operasi jalan tol tertera di PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol dan di PP nomor 23 tahun 2004 tentang jalan tol. Kemudian untuk dasar hukum penyesuaian tarif jalan tol tertera di UU nomor 38 tahun 2004, kemudian PP nomor 15 tahun 2005 dan peraturan Menteri PUPR terkait tarif jalan tol. Dimana untuk metode penyesuaiannya atau metode mekanis penyesuaiannya ada 4 poin. Penyesuaian tarif dilakukan 2 tahun sekali, kemudian ada besaran penyesuaian tarif dihitung berdasarkan tingkat inflasi dalam 2 tahun terakhir, lalu ada penyesuaian hanya bisa dilakukan jika BUJT memenuhi SPM, dan yang terakhir jika SPM tidak terpenuhi penyesuaian tarif dapat ditunda hingga BUJT memperbaiki layanan. Terima kasih.